Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Diana Agustina, biasanya dipanggil Diana. Di video kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari matkul Aswaja dengan bab yang sudah dijelaskan, bab 2 tentang definisi ahlu sunnah wal jamaah. Saya akan menjawab soalnya cuma satu, teman-teman. Untuk soalnya adalah jelaskan mengapa aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah disebut aliran yang paling layak mendapat predikat firqah najiyah atau aliran yang selamat. Nah, itu soalnya. Untuk jawabannya dari saya adalah, disimak ya teman-teman. Untuk jawabannya adalah aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah merupakan dua aliran dalam akidah Islam yang dianggap sebagai firqah najiyah atau golongan yang selamat oleh banyak ulama ahlu sunnah wal jamaah. Aliran ini disebut demikian karena mereka mempertahankan ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis serta konsisten dengan pemahaman para sahabat dan ulama salaf. Namun, dengan pendekatan yang moderat dan rasional dalam menjelaskan konsep-konsep akidah untuk lebih memahami alasan mengapa kedua aliran ini disebut sebagai firqah najiyah. Berikut penjelasan yang lebih rincinya. Untuk nomor 1, ada kesesuaian dengan Al-Quran dan hadis. Aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah sangat memperhatikan dan mengutamakan Al-Quran dan hadis sebagai dasar utama dalam menetapkan akidah Islam. Keduanya menolak ajaran yang bertentangan dengan teks-teks suci tersebut, baik yang muncul dari aliran Mu'tazilah yang terlalu mengedepankan rasio maupun dari aliran Mujassimah yang cenderung menyamakan Allah dengan makhluknya. Yang kedua, ada pendekatan moderat jalan tengah antara rasionalisme dan tekstualisme. Kedua aliran ini dikenal dengan pendekatan moderatnya dalam akidah Islam. Mereka tidak mengikuti Mu'tazilah yang berpendapat bahwa akal harus diutamakan, hingga terkadang mengesampingkan teks-teks yang bersifat literal dalam Al-Quran dan hadis. Begitu juga mereka tidak mengikuti ahlul hadis yang terlalu tekstual dan mengabaikan pertimbangan akal dalam memahami konsep-konsep agama. Oke, yang selanjutnya ada di nomor 3 adalah keseimbangan antara akal dan wahyu. Salah satu ciri khas utama dari kedua aliran ini adalah penerimaan mereka terhadap adanya peran akal dalam memahami ajaran agama. Namun, mereka juga menegaskan bahwa akal tidak boleh bertentangan dengan wahyu. Dalam hal ini mereka berbeda dengan Mu'tazilah yang terkadang mendahulukan akal di atas wahyu, atau dengan Mujassimah yang lebih menekankan pada pemahaman tekstual yang cenderung menyimpang. Selanjutnya, nomor 4, yaitu ada pemahaman tentang sifat-sifat Allah. Asy'ariyah dan Maturidiyah memiliki pendekatan yang sangat hati-hati dalam memahami sifat-sifat Allah. Mereka menekankan bahwa sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis harus diterima tanpa perubahan, penyimpangan, atau penyerupaan dengan makhluk. Oke, selanjutnya ada di nomor 5 yang diakui oleh mayoritas ulama dan umat Islam. Asy'ariyah dan Maturidiyah diterima oleh mayoritas ahlus sunnah wal jamaah sebagai aliran yang sah dalam akidah Islam. Kedua aliran ini banyak diikuti oleh ulama besar dari berbagai mazhab
fikih seperti Imam Al-Ghazali, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Nawawi, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mereka dianggap sebagai golongan yang mengikuti jalan yang lurus karena akidah mereka sesuai dengan pemahaman yang benar tentang tauhid dan ajaran Islam. Selanjutnya ada di nomor 6, yaitu terkait dengan keutuhan umat Islam. Aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah memainkan peran penting dalam menyatukan umat Islam dari berbagai kelompok dan wilayah, terutama dalam menghadapi tantangan dari aliran-aliran yang lebih ekstrem atau menyimpang. Kedua aliran ini membantu umat Islam untuk tetap bersatu dalam menjaga akidah Islam yang benar. Berdasarkan teks-teks suci dan pemahaman yang moderat serta sesuai dengan pemahaman para sahabat dan ulama salaf. Untuk kesimpulannya adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah disebut sebagai firqah najiyah atau golongan yang selamat karena keduanya memiliki jalan yang lurus, berpegang pada Al-Quran dan hadis, serta menjaga keseimbangan antara akal dan wahyu. Mereka menekankan pemahaman yang moderat dan tidak ekstrem, serta mengikuti pemahaman yang diwariskan oleh salafus soleh. Keduanya juga diakui oleh mayoritas umat Islam dan ulama besar, menjadikannya sebagai aliran yang sah dan selamat dari penyimpangan. Tentu untuk menguatkan bahwa Asy'ariyah dan Maturidiyah berada di jalan yang lurus dan disebut sebagai firqah najiyah, ada beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan pentingnya mengikuti jalan yang benar dalam memahami akidah. Dalil dari Al-Quran. Untuk yang pertama ada di surah Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-cerai. Ayat ini menegaskan pentingnya berpegang teguh pada ajaran yang benar dan tidak terpecah dalam keyakinan yang menyimpang. Asy'ariyah dan Maturidiyah mengikuti prinsip ini dengan tetap berpegang pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Untuk yang nomor kedua, Untuk yang ke nomor 2 itu ada di surah An-Nisa ayat 115. Lanjut ya. Yang artinya, dan barang siapa menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti selain jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini menunjukkan bahwa menyimpang dari jalan yang benar akan berakibat buruk. Asy'ariyah dan Maturidiyah mengikuti jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu pemahaman yang diwariskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, untuk yang nomor 3 ada di surah Al-An'am ayat 153 yang artinya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Asy'ariyah dan Maturidiyah tetap berada di jalan lurus dengan menyeimbangkan antara teks dalil nakli dan akal dalil akli yang memahami akidah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jawabannya dari saya. Kalau ada kesalahan maupun tutur kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.